Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi dengan Hot Room dengan saya, Hotman Paris. LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Kaum LGBT semakin berani kampanye meminta agar diakui keabsahannya secara hukum maupun secara masyarakat. Bahkan mereka terang-terangan telah melakukan pesta LGBT di hutan kota di Cawang. Bahkan ada lembaga pendidikan di Jakarta yang sudah membuat 3 jenis toilet. Satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki, satu untuk yang netral. Apakah memang secara hukum, agama, dan hak asasi manusia, mana yang harus ditonjolkan agar LGBT ini dilarang atau tidak? Inilah Hot Room, norma dan hukum LGBT. LGBT selalu menjadi isu yang hot dalam perbincangan dengan pro dan kontra yang ada. Apalagi di Indonesia yang norma sosialnya begitu kental dengan adat ketimuran. Tak jarang kelompok LGBT ini menerima penolakan, bahkan persekusi. Di dalam norma agama sudah jelas bahwa LGBT dilarang dan haram hukumnya. Namun, saat ini semakin banyak gerakan-gerakan yang mendukung LGBT dengan dalih bahwa LGBT masih memiliki hak asasi manusia untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan yang sama baik di mata hukum maupun masyarakat sosial. Apakah ini merupakan propaganda dari luar karena tak ada hukum di Indonesia yang dengan tegas melarangnya? Ini lawan diskusi saya ini selalu bisa saya kalahkan setelah saya minum kopi kesayangan saya, white coffee, kopi luwak. Kopi ternikmat. Bapak Khairul Huda, Dr. Khairul Huda, ahli hukum pidana. Siap. Apakah LGBT menurut hukum positif di Indonesia, hukum formal perundang-undangan, dilarang pidana atau tidak? Kalau kita lihat KUHP yang ada sekarang dan juga KUHP yang nanti akan berlaku 2 Januari 2026, KUHP nasional, tidak ada sebenarnya larangan yang secara spesifik mengatur apa yang disebut dengan LGBT. Ya. Tapi yang dilarang adalah pencabulan sesama jenis. Ya. Ini yang perlu dipahami dulu gitu. Jadi tidak semua persoalan LGBT ini ada di dalam ranah hukum pidana. Ya. Yang di dalam ranah hukum pidana hanyalah persoalan sesama jenis, hubungan sesama jenis, di mana salah satunya yang dilarang adalah berkenaan dengan perbuatan pencabulan. Itu pun kalau orangnya mengadu, yang dicabul itu. Ya, ada yang delik aduan, ada yang bukan dalam hal ini. Tetapi yang paling pasti, kalau KUHP yang berlaku sekarang ini, peninggalan Belanda itu hanya terbatas pada pencabulan sesama jenis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Tetapi kalau KUHP yang baru, KUHP nasional itu banyak sekali. Pertama, apabila dilakukan di muka umum. Kedua, apabila dilakukan dengan paksaan, baik kekerasan atau ancaman. Dan juga apabila dilakukan sebagai bentuk dipromosikan, dipublikasikan. Jadi kemesraan sesama jenis yang dipublikasikan itu merupakan delik. Jadi memang yang bisa diatur oleh hukum pidana sejauh berkenaan dengan tadi hubungan sesama jenis, jadi sebagian saja dari persoalan LGBT yang terkait dengan persoalan pencabulan. Artinya kalau orang melakukan hubungan LGBT, tinggal bersama tapi tidak dipublikasikan, orang tahu mereka dua-duanya LGBT, itu bukan pidana? Bukan pidana. Oke, menurut hukum positif,
bukan pidana. Bukan pidana. Kalau dia promosi pencabulan udah jelas kena. Betul. Bisa kena pornografi, bisa kena undang-undang ITE dan sebagainya. Iya. Jadi jawabannya adalah dari ahli hukum pidana kita, secara perundang-undangan Indonesia, LGBT mau sama mau, asal tidak dipopulasikan, tidak dibuka depan umum, bukan pidana. Sekarang saya mau tanya kepada dari Majelis Ulama Indonesia, Pak Iksan Abdullah, Bang. apakah di kitab suci yang di mana Bapak di agama Bapak ada enggak secara formal tertulis larangan LGBT? Tadi di undang-undang tidak ada. Menurut agama Islam bagaimana? Yang dilarang itu mengganti nama dan mengganti tadi Majelis Ulama jadi Majelis Utama. Nyindir nih. Oke, ada enggak dilarang dalam kitab suci Bapak bahwa LGBT itu adalah perbuatan dilarang? Ya sangat jelas ya, kan kita berbicara norma etik agama ya. Itu di atas hukum. Ya. Karena di semua agama, terutama Islam, itu pasti jelas itu. Di dilarang. ayat berapa? Di surat Al-Anbiya 74 dan 75 jelas. Al-Anbiya? Ya. Okay. Bagaimana kaum Sodomi itu kemudian dilaknat Tuhan, dilaknat Allah. Oke. Itu kan jelas. Dan itu suatu peringatan bagi manusia. Dan Allah itu menciptakan dunia itu sempurna. Ada Adam, ada Hawa. Bahasa beliau Adam dan Eva. Nah, kan cakep. Ada jadi siang, ada jelas. siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan, ya kan? Ada salah, ada benar. Dan semuanya berpasang-pasangan. Jadi jelas tertulis dalam Al-Quran bahwa LGBT itu dilarang. Sangat. Pak Aan Ansori melalui Zoom. Saya mendengar Bapak itu salah satu tokoh Islam yang setuju LGBT. Apa itu benar dan apa alasan Bapak? Terima kasih Bang. Saya kira memang saya sependapat dengan Pak Ihsan dan juga Pak Huda begitu. Yang diomongkan oleh Pak Ihsan itu benar, kasus Sodom dan Gomora. Dan itu berbanding lurus dengan apa yang ada di hukum pidana itu sendiri. Yang menurut saya penting untuk di highlight pada konteks ini adalah di dalam Islam itu sangat jelas. Kasus Nabi Lut itu adalah bukan suka sama suka, Bang. Baik di Al-Quran maupun di Alkitab, kasus Sodom dan Gomora itu adalah sekelompok laki-laki geruduk rumahnya Nabi Lut dan memaksa tamu laki-laki supaya bisa dipakai. Itu adalah upaya koersif untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis. Jadi kalau suka sesama jenis menurut Bapak boleh? Menurut saya Al-Quran abstain, Bang. Tidak melarangnya. Tidak memerintah. Tidak tertulis. Iya, yang menarik tidak tertulis. Yang menarik justru kayak gini, Bang. Yang menarik itu adalah saya menemukan, Pak Ihsan nanti tolong dicek ya, moga-moga saya tidak salah. Di An-Nur 31, itu ada satu jenis kategori laki-laki di mana perempuan boleh tidak berjilbab, yakni laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Kalau bahasa Arabnya, ghairu ulil irba minar rijal. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi para pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Dan saya belum menemukan di teks Al-Quran bahwa jenis laki-laki yang seperti ini itu diminta untuk berubah. Yang tidak boleh dilakukan oleh orang laki-laki seperti ini adalah berperilaku sebagaimana perilaku kaum Nabi Lut, yakni memaksakan kehendak seksual. Sekali lagi Bang, memaksakan kehendak seksual kepada laki-laki yang lain. Terima kasih Pak Aan. Ini pertama kali malam ini tokoh Majelis Ulama Indonesia di debat pendapatnya. Kata Pak Aan, pendapat Bapak nggak benar. Mana? Gimana jawaban Bapak? Kata beliau, kalau dipaksa itu yang dilarang. Kalau mau sama mau katanya LGBT boleh. Dipaksa dan tidak itu kan penafsiran. Tetapi jelas di surat Al-Anbiya 74-75 itu adalah ibroh. Ibroh itu adalah pelajaran atau hikmah
yang tidak boleh manusia kemudiannya setelah kaum Nabi Lut itu melakukan hal seperti itu. Penafsiran Bapak? Jadi cukup, artinya memang Islam melarang. Ya. Sangat jelas. Kenapa kemudian surat Al-Anbiya 74-75 itu dicantumkan. Dan berbagai macam surat-surat lain juga ada. Pak Aan, gimana surat Al-Anbiya? Apa kata Bapak? Betul, yang diomongkan oleh Pak Iksan itu betul. Saya nggak mendebat. Tapi? Betul itu. Yang diomongkan oleh Gus Iksan itu adalah cerita tentang Nabi Lut. Kan yang dipaksa. Nah, iya. Nah, yang gagal dipahami oleh kira-kira banyak orang adalah... Termasuk Pak Iksan. Banyak orang menganggap, enggak, saya tidak tahu. Yang kira-kira gagal dipahami oleh banyak orang adalah mereka menganggap kasus Sodom dan Gomora, kasus kaum Nabi Lut itu suka sama suka. Padahal sebenarnya kalau kita baca narasinya pelan-pelan Bang Hotman, Gus Hotman, itu adalah sangat jelas. Sekelompok laki-laki mendatangi rumah Nabi Lut dengan perasaan marah dan meminta tamunya supaya digituin. Nah, kalau dalam skenario, kalau kita bayangkan, ini kan bukan mutual consent. Ini dua kan tokoh Islam berbeda pendapat. Ini baru suruh nih. Ya. Sebentar. Nanti ada giliran Bapak. Gus Ihsan itu betul. Ya. Jadi ya, makanya karena betul itu di dalam hukum positif kita, undang-undang perkawinan, Gusaan, hanya mengatur pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Even ya, clear. Jadi nggak ada lagi perbedaan, Pak. Betul. Clear ya. Nah itu. Jadi, tapi kan hal-hal yang tidak diatur, contoh nih, di undang-undang tidak pidana kekerasan seksual, di sini banyak dilarang ABC. Ya. Kalau yang dilarang hanya perbuatan ABC, berarti perbuatan C dan D boleh-boleh saja. Ya, di undang-undang perkawinan memang diatur, tapi kan tidak dilarang. Harus bertanya. Kawin resmi secara hukum tidak boleh memang. Ya, jelas kawin resmi secara hukum tidak boleh. Tapi apakah orang yang tinggal bersama LGBT perbuatan pidana? Secara hukum bukan. Secara agama menurut Bapak tidak boleh. Menurut Pak Aan katanya itu kalau dipaksa baru dilarang. Oke, kita istirahat dulu. Tapi Pak Aan, terima kasih atas kita sama-sama satu alumni. Tebu Ireng kasih nama saya Gus. Gus Sola yang kasih nama saya Gus. Tidak, nama saya itu Gus Sola. Bukan. Nama saya Gus Lora Hotman Paris. Kita ketemu lagi sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Pak Gilbert Lumoindong. Tadi Majelis Ulama Indonesia mengatakan di Al-Quran ada larangan LGBT. Ada yang nggak dalam Alkitab Kristiani secara formal diatur LGBT itu boleh atau tidak? Jangan dulu pendapat Bapak, secara tertulis ada nggak? Jadi gini Abang, saya nanggapin dulu Gus Aan karena mengadakan fitnah dia terhadap orang Kristen gitu. Bahwa dia bilang Kristen nggak jelas tentang Sodom dan Gomora. Nah kebetulan saya sempat catat nih. Ya Gus Aan minta maaf ini kita saling sayang ini kan gitu kan. Jadi Sodom dan Gomora di Kejadian 18 ayat 20 bilang begini. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Nah itu di Kejadian 18. Nah karena itu Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyadarkan mereka. Nah waktu malaikatnya datang itu di Kejadian pasal 19. Berarti setelah itu kan. Jadi bukan karena malaikat mau dipakai lalu kemudian Tuhan marah, tapi sebelumnya Tuhan sudah marah, lalu diutus malaikat. Nah, di Kejadian 19 ayat 4-5 bilang begini, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Jadi, saya nggak masuk dunia Islam nih karena ini dunia
MUI kan. Nah, tapi saya masuk dalam dunia Kristen. Kalau di Kristen, Sodom dan Gomora jelas. Dia berdosa dulu, akhirnya Tuhan kirim malaikat. Malaikatnya mau dipakai, tambah jelas malaikatnya konfirmasi. mau dipakai. Bukan tamunya yang mau dipakai tadi kata Pak An. Itu malaikat. Jadi dalam bentuk malaikat, dalam bentuk laki-laki. Tamunya itu malaikat. Nah, Iya. itu yang mau dipakai. Nah, jadi tambah konfirmasi, hukuman Tuhan datang. Nah, itu sekedar Tapi kan intermezzo. Terima kasih. Pak An mengatakan kan berarti ada unsur paksaan. Pertanyaannya kalau mau sama mau ada yang nggak dilarang dalam Alkitab? Begini, jadi di mau sama mau, Pak. kejadian 18 ayat 20 belum paksaan. Memang mau sama mau, Alkitab sudah bilang sesungguhnya sangat berat dosanya. Nah, kenapa sangat berat dosanya? Nah, ini. Jadi kita mulai dulu. Ulangan pasal 22 ayat 5 bilang, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Pakaian aja nggak boleh. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi bukan hanya dosa, tapi kekejian. Katanya akan lebih keras. Ya. Lalu ada lagi misalnya di dalam Kejadian. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, jelas. Laki-laki dan perempuan. Adam and Eve. Bukan Adam and Steve. Kan begitu kan? Adam dan Hawa, bukan Adam dan Haris. Gitu. Jadi jelas. Laki dan perempuan. Jadi LGBT tidak diciptakan Tuhan. Lalu beberapa lagi misalnya. Imamat 18 ayat 22. Dikatakan janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu suatu kekejian. Gitu. Jadi nggak harus pemaksaan. Itu nggak boleh. Lalu 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina. Nah, kemudian banci. Terjemahan aslinya bilang malakoi. Jadi banci itu seorang dalam gendernya lalu berubah. Itu namanya malakoi. Lalu orang pemburit. Pemburit itu arsenokoitai. Nah, arsenokoitai itu artinya dalam sejenis gitu. Nah, jadi pemburit itu melambangkan sejenis, banci itu yang merubah ininya. Nah, Alkitab bilang tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Nah, Roma 1 ayat 27 bilang begini. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan udah jelas. mereka. Berarti memang ada kata-kata kemesuman laki dengan laki itu udah jelas suatu larangan. Ya. Jadi secara dua tokoh agama Islam dan Kristen sudah mengatakan itu terlarang. Pak Yandri Susanto. Sebelumnya, bukan dari dua tokoh agama, ini dari Alkitab. Iya, saya cuma baca. Sudah dua mengatakan begitu. Kalau ditambah lagi 3 agama lagi di Indonesia resmi, tambah lagi berarti 5 agama di Indonesia juga sama. Oke, Pak Yandri. Melarang. Sebagai wakil ketua MPR. Sepertinya semua kitab suci melarang. Ya. Apakah dari segi produk undang-undangan bakal dikabulkan enggak hukum positif yang mengabulkan yang mengizinkan LGBT ini? Saya kira perdebatan haram atau tidak boleh harusnya sudah selesai ya. Itu pasti haram dan tidak boleh. Ya. Dan itu dosa besar. Kalau di bahasa Al-Quran itu kan fahisha, menjijikkan. Ya. Nah artinya sekarang fenomena di Indonesia yang mesti kita cermati Bang Hotman. Ya. Di mana ada arus besar ingin melegalkan LGBT. Termasuk kampanye pihak luar menjadi Indonesia sebagai sasaran. Tapi kenapa sampai sekarang nggak berani bikin undang-undang melarang LGBT? Gini, sebentar. Waktu undang-undang KUHP itu, Bang Huda, itu ada perdebatan panjang memang ya. Bahwa pasal LGBT itu mau dikhususkan. Saya termasuk yang mendebat itu. Tapi karena banyak sekali hal-hal yang perlu diluruskan dan ditafsirkan supaya tidak debatable, itu hanya belum dimasukkan. Baru tadi pasal pencabulan sesama jenis. Itu menurut saya sebuah kemajuan loh. Dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Nah, oleh karena itu menurut saya, hari ini yang menjadi keresahan kita Bang Hotman, bahaya LGBT ini. Bahaya? Bahaya sekali, bisa mengancam peradaban manusia. Walaupun di negara-negara maju sudah boleh. Di Singapura, Australia, Inggris, Amerika. Ya itu makanya contohnya sekarang ada minus pertumbuhan penduduk. Hah? Gara-gara itu? Gara-gara itu salah satunya. Mana bisa laki-laki sama laki-laki melahirkan anak, ya kan? Atau perempuan sama perempuan berhubungan bisa melahirkan anak, itu sudah sunatullah.
Jadi Indonesia kalau tidak hati-hati cukup membahayakan, dan semua agama sudah melarang yang diakui di Indonesia, semua agama loh. Termasuk adat budaya kita melarang. Jadi yang penting kita lakukan sekarang itu bagaimana membendung arus besar pihak-pihak LGBT untuk melegalkan dirinya di Indonesia. Nah, ini harus kita lawan. Jadi dari segi hukum positif, pokoknya wakil rakyat mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. LBH apa Albert Wirya, Anda di pihak mana? Mendukung atau tidak? Saya pikir gini, Bang Hot. Ya. Kita tinggal di Indonesia sebagai negara hukum. Ya. Salah satu dasarnya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Betul, yang mana sudah diatur dan sudah dijamin oleh konstitusi kita, oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana di pasal 28 sudah tercantum berbagai macam hak-hak yang dilindungi. Jadi Anda setuju? Tanpa diskriminasi. Anda setuju? Dan LGBT? Inilah yang kita lihat kenyataannya, Bang Hotman, bahwa kami sebagai lembaga bantuan hukum, kami juga banyak menerima kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan, dengan persekusi, dengan diskriminasi. Oke, intinya dulu, Anda setuju LGBT disahkan? Nah, itu yang mungkin kita perlu tarik, kita Coba perlu bersama dulu. Dilegalkan itu dalam makna seperti apa? Gitu. Ya, artinya seperti di Inggris, udah jelas di California laki sama laki boleh nikah. Kalau keberadaannya, saya pikir dari zaman ketika Indonesia sudah merdeka pun sudah ada komunitas LGBT itu. Tapi kalau berkaitan dengan perkawinan, saya pikir itu yang untuk komunitas LGBT juga bahkan belum sampai ke situ. Anda masih menggampang. Boleh nggak, Anda setuju nggak bahwa LGBT itu artinya laki sama laki-laki berhubungan, orang tahu gitu, walaupun mereka nggak nikah. Anda setuju atau tidak? Saya pikir saya setuju bahwa orang individu LGBT berhak untuk hidup tanpa rasa takut, artinya, tanpa rasa jadi intimidasi. Didasarkan hak asasi, Anda setuju. Ada pertanyaan saya begini, mungkin ini ke Pak Abdul Rohim. Kalau orang sudah lahir dari bawaan biologis, ya bawaan biologis dia memang dari lahir dia keluarnya laki-laki, ya, tapi sukanya laki-laki. Itu salah siapa itu? Salah siapa itu? Iya, memang dalam kehidupan kita ini, Bang Hotman, ya. Ada... Nanti tolong itu dijawab sesudah. Ya, yang berikut ini kita istirahat dulu ya. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Kita temu lagi dengan kopi kesayangan Hotman Paris, the best kopi luwak white coffee. Kalau saya sudah minum kopi ini, jangan harap ada yang mampu berdebat sama saya. Bapak Abdul Rohim Ghazali, Direktur Mare Institute. Bapak setuju nggak LGBT ini disahkan jadi undang-undang? Yang kedua, sekarang ini sudah ada sekolah yang membuat 3 toilet. 1 untuk perempuan, 1 untuk laki, 1 untuk yang netral. Anda sependapat? Kalau soal toilet saya kira sependapat. Memang kalau soal toilet ya memang harus disalurkan itu, jangan dicampur. Oh begitu. Anda tapi kalau soal ada 3 toilet. Ya. Oke. Itu kan untuk memenuhi hak-hak kaum LGBT. Ya. Supaya ada dia nggak nyampur dengan yang normal gitu. Bukannya itu mendukung malah. Ini masih anak-anak soalnya. Masih anak SMP, SMA. Nggak, kan gini Bang. Tadi yang di awal itu pertanyaannya. Jadi dalam diri manusia ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Ya. Nah, itu namanya hukum Tuhan. Ya. Kita tidak bisa menuntut Tuhan untuk lahir sebagai laki-laki, sebagai perempuan, sebagai ganteng, ya, orang yang ganteng atau apa gitu. Anda mengatakan bahwa ada juga orang sejak lahir sudah jadi gay gitu? Iya. Oke, dan jadi itu salah siapa? Ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Artinya dia juga berhak hidup, menikmati hidup. Artinya dia lahir takdir dari Tuhannya seperti itu. Sama seperti Bang Hotman pernah lihat orang kidal nggak? Iya. Nah, orang kidal itu meskipun ada dalil yang mengatakan bahwa siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri itu bagian dari perbuatan setan, tapi dia tetap akan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena sudah lahirnya begitu. Iya.
Karena dia sudah lahir seperti itu. Artinya ya, memang dalam hidup ini ada hal-hal yang di luar norma yang biasa gitu. Itu dalam itu khariqul adah namanya itu. Yeah. Yang melampaui hal-hal yang biasa. Nah, kalau yang dilakukan oleh para nabi, hal-hal yang luar biasa itu bisa disebut mukjizat. Tapi kalau yang berlaku pada manusia biasa ya tidak. Kembali kepada topik ini, pendapat Bapak seolah-olah mengatakan LGBT itu adalah hak asasi manusia. Ya, gini Bang. Jadi manusia yang terlahir dan merasa dirinya terjebak dalam tubuh yang salah, itu kita anggap manusia apa bukan? Manusia. Manusia. Dalam suatu negara, dia warga negara atau bukan? Ya, warga negara. Iya, warga negara. Sebagai manusia dan sebagai warga negara, dia punya hak-hak nggak? Punya. Ya. Tolong dong disimpulkan artinya apa? Artinya setiap orang ya, tanpa melihat kecenderungan, tanpa melihat identitas sosial dan lain-lain, dia punya hak yang sama di mata hukum sebagai warga negara. Artinya Bapak mengatakan bahwa orang LGBT bahwa itu dia berhak sebagai manusia harus diakui hak-haknya. Betul. Dan itu bukan perbuatan tercela. Perbuatan tercelanya adalah ketika dia melakukan hal-hal yang melanggar hukum, dan itu berlaku bagi siapa saja. Kemesuman itu dilarang bukan hanya untuk LGBT. Kita yang di sini juga nggak boleh berbuat mesum. Ya, kalau mau sama mau, Anda mengatakan boleh LGBT? Enggak, itu kan mesum juga, Kak. Ya, artinya kalau mau sama mau itu kan. Artinya gini aja. Artinya Anda melarang bahwa itu sebagai perbuatan pidana kalau memang tidak ada melanggar hukum. Kita ini ya, laki-laki dan perempuan suka sama suka, zina itu dilarang. Ya. Ya, dia juga nih sesama jenis nih suka sama suka kemudian melakukan tindakan mesum ya dilarang juga. Kalau tidak mesum tapi suka sama suka? Kalau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama ya silahkan saja. Sebentar dulu. Karena menurut Majelis Ulama Indonesia tadi sebagai manusia dan tindakannya itu hal yang berbeda, Bang. Ya, berbuat mesum depan umum jelas itu pidana. Yang saya maksudkan adalah apakah LGBT itu sendiri diakui nggak hak-haknya sebagai manusia? Sebagai manusia hak-haknya harus diakui. Artinya boleh LGBT? Hah? Boleh. Sebagai manusia dia boleh lahir dan dia harus secara diakui. Hukum boleh menurut Bapak? Ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum maka hukum berlaku di situ. Kalau berbuat mesum. Iya. Tapi kalau tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak ada yang bisa tidak boleh mendiskriminasikan mereka, Bang. Itulah. Oke. Jadi kalau tindakan melanggar hukum itu bagi siapapun, bukan hanya LGBT. Anda setuju nggak kalau sampai ada undang-undang mengatakan bahwa LGBT itu sah seperti di Amerika, di Inggris, Australia, Singapura? Tergantung pada ketentuan-ketentuan yang diatur itu. Kalau misalnya itu DPR, Anda mendukung nggak kalau ada ide seperti itu? Gini Bang ya, kita bukan soal mendukung atau tidak mendukung. Itu bagian Bang Yandri itu bagian dukung-mendukung. Saya saya abstain dalam Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa siapapun di dunia ini, ya, tanpa melihat identitas, tanpa melihat suku, tanpa melihat agama dan lain-lain punya hak yang sama. Artinya bahwa apabila itu bawaan dari lahir bukan salah dia, itu maksudnya. Ya, betul. Bagaimana dengan anak-anak yang sekarang ini di sekolah SMP, SMA sudah dikasih 3 toilet? Apakah LGBT itu dianggap menyusup kepada pendidikan? Jadi, dalam sekolah yang modern sekarang ini, yang maju ini, Bang, itu kan kecenderungan anak-anak itu kan sudah dideteksi dari awal. Ya. Supaya apa? Supaya benar bagaimana kita mendidiknya. Ya. Ya, jadi yang perempuan ya disediakan toilet perempuan. Ya. Nah, kalau dideteksi sejak dini ternyata ada ada murid laki-laki secara fisik tetapi dia merasa menjadi perempuan, maka itu hak-haknya harus. Oke, jadi Anda mendukung toilet itu di sekolah dibikin 3. Pak Yandri, kalau sampai ini Anda mendukung nggak bahwa sekolah-sekolah di Indonesia ini dibikin toiletnya 3? Saya bukan hanya sekolah yang saya tolak seperti itu. Ya. Konten-konten atau provokasi-provokasi terhadap LGBT saya tolak.
Ya. Karena sekali lagi, udahlah perdebatan masalah haram tidak haram itu udah selesai, haram, nggak boleh. Ya. Ya kan itu perbuatan dosa, kekejian dalam bahasa Al-Quran. Ya. Jadi kita harus menghentikan ini semua, Bang Hotman. Jadi tidak boleh dengan atas dasar hak asasi manusia kita membiarkan ini semua. Justru menurut saya haram itu tindakannya. Menurut saya, Bang Rohim, hak asasi manusia yang harus diletakkan kepada LGBT ini adalah hak asasi mereka untuk sembuh dari LGBT itu. Nah itu loh, itu hak asasi yang melekat. Bukan membiarkan mereka terjebak dengan kesesatan itu. Gitu. Bagaimana bisa menyembuhkan orang? Coba, Hotman Paris lu mau sembuhkan kemanapun, saya tidak akan bisa menghindar dari wanita cantik. Ada, itu sudah bawaan saya dari biologis. Ada beberapa. Gimana cara menyembuhkan saya? Kalau itu normal. Ini kan normal. Ya, justru itu. Kalau orang dari lahir, gini, dan orang dari lahir bawaan biologis. Dalam Al-Quran itu ini disebut penyakit. Penyakit ini bisa ditularkan. Karena penyakit berarti bisa disembuhkan. Gimana cara menyembuhkan kalau dari lahir, dari kandungan dia sudah sebegitu? Bisa nggak misalnya kayak siapa artis LM, M, bisa disembuhkan nggak? Ya bisa, karena teknologi kan ada. Dipotong gitu. Bukan. Misalkan hormon apa ini kelebihan kan bisa dikurangi hormonnya itu. Salah satu atau dengan penanganan dengan agama masing-masing bisa. Jadi menurut Bapak itu penyakit? Penyakit. Dari kandungan bawaan. Bapak gimana? Katanya penyakit itu. Enggak, itu bisa disembuhkan loh dengan teknologi sekarang bisa kok. Itu kan kelebihan misalkan hormon apa yang kelebihan? Coba Pak Albert. Jadi jangan Anda bicara di luar keahlian Anda gitu loh. Saya ingatkan ya. Itu bisa disembuhkan, Bang. Itu penyakit tuh, Bang. Anda bukan ahli. Anda bukan ahli psikologi, Anda bukan ahli. Oh iya betul, tapi saya berbicara. Dan Bang Wan juga nggak boleh menghakimi saya dong. Ya kan? Saya punya hak, dan saya juga punya literasi. Itu bisa loh, Bang. Kalau Bang Rohim mendukung LGBT, saya sesalkan. Bukan. Dan itu bisa disembuhkan. Bukan mendukung Jangan membiarkan penyakit beredar di Indonesia. Itu yang saya maksud. Anda jangan nunjuk-nunjuk. Oh ya boleh dong, masa nggak boleh nunjuk? Gini, Bang Hotman. Sebentar. Jadi dia mengatakan intinya karena itu bawaan dari lahir salah siapa? Kata beliau bisa disembuhkan, kata dia Anda bukan ahlinya, Bapak gimana? Begini, kan mesti ahlinya yang ngomong, kita diundang sini untuk bicara kan? Tuhan itu menciptakan berpasangan tadi, ada laki dan perempuan. Bahwa kemudian ada yang dimaksud oleh Mas Rohim, itu benar ada. Bawaan dari kandungan, bawaan dari lahir. Tetapi itu adalah bentuk yang tidak sempurna. Tugas kita inilah semua umat beragama, pendidik segala macam, pembimbing mengarahkan. Dulu ada contohnya. Apa itu mungkin kalau sudah bawaan dari lahir? Ada dulu contohnya, ada namanya Vivi Rubianti Iskandar, coba cek di Google. Fakta-fakta. Beliau menyadari bahwa orientasi seksualnya itu wanita. Dia laki-laki jasadnya, tubuhnya, dia operasi. Lalu memohon penetapan pengadilan, kan sah itu. Iya. Jadi jalannya itu bukan kemudian dia mengekspos bahwa dia itu adalah nol gender atau gender netral atau LGBT, kemudian mengkampen, mengajak yang lain. Nah ini kan potensial pidana. Saya bisa melengkapi, Bang. Kepada guru besar pidana. Bentar, Bang, belum selesai. Jadi yang kedua, yang tidak semua peraturan yang tidak dilarang itu boleh. Itu boleh. Contoh. Nggak otomatis. Boleh nggak kita masuk ke kamar mandi wanita? Ya, gini. Nah ini dulu tidak dilarang tapi tidak boleh. Tidak dilarang tapi tidak boleh. Pak, buruan cepat. Jawab cepat. Apa? Jadi kalau penyembuhan itu dalam bentuk penggantian kelamin, ya itu betul. Itu bagian dari upaya manusia untuk merubah dirinya. Tetapi kalau misalnya itu disembuhkan dalam pengertian mengubah kecenderungan nafsunya menjadi itu tidak berubah, mungkin. Itu yang saya kira yang Bang Hotman maksudkan itu tadi itu. Pertama saya tertarik soal toilet tadi ya. Kalau menurut saya itu bagian dari mempublikasikan, mempromosikan itu dari perilaku sesama jenis. Dan itu dalam KUHP yang baru dilarang. Jadi itu bagian dari itu, pasang bendera lah, menyatakan bahwa yang bersangkutan juga mempunyai hak untuk menikah lah, misalnya begitu. Dan kemudian boleh mengadakan pertemuan-pertemuan khusus untuk mereka, bagian mempromosikan. Setuju sama dia atau menentang? Saya pikir toilet yang digunakan di sekolah itu sepengetahuan saya adalah toilet yang gender netral, yang mana bukan cuma transpuan tapi juga laki-laki ataupun perempuan boleh masuk. Karena saya pikir toilet itu
itu kan sebagai hak privasi kita ya Bang ya. Dan kita berusaha untuk merasa aman. Kita berusaha merasa aman di dalam toilet itu. Jadi saya pikir itulah yang kita bisa. Jadi menurut Anda toilet tiga jenis toilet boleh? Itu saya tanya. Ya tentu, karena itulah yang mendukung mereka untuk menghargai Oke, perdebatan semakin ramai, tapi kita harus beristirahat dulu. Kita lanjutkan di segmen 4 yang terakhir. Dipersembahkan oleh Temu lagi Hot Room segmen terakhir. Pak Aan, 2 tokoh agama menyatakan Anda itu salah. 2 tokoh agama Islam dan Kristen mengatakan Anda salah. Katanya menurut Anda kalau mau sama mau itu tidak ada larangan LGBT. Yang dilarang menurut Anda di kitab suci itu hanya kalau dipaksa. Gimana jawaban terakhir Anda? Betul seperti itu. Itu yang sampai saat ini masih saya amini Bang, seperti itu. Nah, yang menarik saya ingin mengomentari soal bawaan sejak lahir Bang. Ya. Ada salah satu tokoh terkenal di Islam namanya Yusuf Al-Kirmani. Beliau ini menerbitkan syarah Sahih Bukhari. Dia wafat tahun 1380-an. Dia membagi muhannas transgender itu menjadi 2. Ada yang bawaan sejak lahir, khilqi, ada yang takallufi. Menurut Kirmani, ketika orang itu memang sejak lahir sudah seperti itu, ya biarlah seperti itu. Nah, yang tidak boleh itu adalah yang berstatus takallufi itu sendiri. Takallufi itu artinya ia berpura-pura tidak menjadi dirinya untuk melakukan praktek kejahatan. Contohnya begini Bang, saya laki-laki heteroseksual ingin melakukan pelecehan seksual katakanlah di asrama putri. Nah, saya kemudian pura-pura pakai jilbab dan lain sebagainya, berpura-pura jadi perempuan untuk melakukan praktek kejahatan. Ini yang namanya takallufi. Ini yang nggak boleh. Jadi yang bawaan sejak lahir menurut Bapak itu hak ajasi dia untuk menentukan hidupnya bagaimana? Iya Bang. Iya, saya kira memang iya bahwa begini Bang, di Islam itu saya yakini bahwa Allah itu mampu menciptakan semuanya, bahkan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Bersifat omnipoten. Tuhan Allah, Tuhan saya, itu sifatnya omnipoten. Dia mampu menciptakan apa yang ia kehendaki. Terima kasih kepada Pak An. Terima kasih Pak. Jawaban Anda lagi-lagi menentang pendapatnya Pak Iksan Abdullah dari MUI. Gimana Pak Iksan? Masa Majelis Ulama Indonesia kalah? Makanya begini, untuk melerai itu tadi, pemikiran-pemikiran yang seperti itu, makanya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nih. Mudah-mudahan ditaati oleh semua umat Islam, ya kan? Yang pertama adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Artinya ini pendapat ulama yang terhimpun dalam berbagai mazhab dan ini dalil-dalilnya lengkap nih. Dari mulai surat Al-Anbiya, An-Nisa dan semuanya. Nah, artinya begini, kalau itu sebentar dulu. Nanti baru usul. Taati dulu ini sebagai muslim gitu. Nah, karena apabila terus dikampanye nanti perspektifnya menjadi pidana. Karena perbuatan ini jelas, bukan hanya dikutuk oleh manusia, pesannya jelas. Oleh Tuhan dikutuk. Taat ini nih, Bapak mau taat ini nggak? Bapak mau taat ini nggak? Alumni Tebuireng. Taat ini nggak ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ingin mengomentari seperti ini. Singkat. Ya, saya ingin juga teman-teman Majelis Ulama Indonesia dan teman-teman yang lain itu juga berefleksi sejauh mana sikap yang diambil menyangkut dengan kawan-kawan LGBT ini punya dampak menimbulkan ketidakadilan. Jadi misalkan begini, apakah fatwa yang dikeluarkan ini mendorong orang lain untuk membenci manusia atau tidak dan lain sebagainya. Wah ini Pak ini komentarnya mirip Panji Gumilang juga nih. Kalau orangnya ya Ustaz,
Persaudaraan, orang yang kita sayangi kan sesama kemanusiaan. Yang kita tolak itu adalah perilakunya, perbuatannya. Itu dianggap. Terima kasih. Waktu sudah habis, Pak Gilbert. Apa kesimpulan Bapak? Jadi kesimpulan saya begini. Yang pertama, seperti yang kita bilang bahwa kita ini bukan membenci orangnya, bukan mengizinkan persekusi terhadap orangnya, bukan membuang orangnya, tetapi perbuatannya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Yandri itu benar, bahwa ada banyak orang bilang, ya tapi lahirnya dia memang udah begitu. Setiap anak tidak ada yang lahir sempurna. Ada yang lahirnya kasar, ada yang lahirnya tukang bohong, ada yang lahirnya senang hal-hal yang seksual dari kecil loh gitu. Nah, tetapi tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan. Nah, kenapa kalau anak kita kasar misalnya kucing ditarik-tarik kupingnya. Selera sama nafsu bisa diarahkan, Pak. Nah, begini. Kalau selera sama kejahatan itu dua hal yang berbeda. Gitu. Contohnya begini. Kalau misalnya anak kita kasar, kan kita harus arahkan. Gitu. Kenapa? Karena ujungnya jelek. Nah, kalau anak kita misalnya Bang Hotman, ya kan, sukanya wanita cantik. Sejauh kaya nggak apa-apa, Bang. Tapi kalau abang miskin, lalu nyusahin orang, Bang. Jadi artinya begini, Bang, bahwa kalau anak kita ada kekurangan, kok dia laki, tapi kok senang-senang kagak perempuan. Simpulkan aja. Jadi tetap Bapak secara Kristen itu dilarang. Orangnya kita sayang. Pak tapi Yandri, perbuatannya kita mau robah. Kita kan gitu. punya dasar Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya mengakui 6 agama sekarang, dan semua agama itu melarang. Oleh karena tidak ada boleh kampanye tentang legitimasi LGBT, tidak boleh ada usaha untuk mengesahkan itu di Indonesia. Oleh karena itu usaha kita menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan cara menyembuhkan kawan-kawan kita yang LGBT. Walaupun dia bawaan dari lahir. Pak Rohim, Bapak mengatakan kalau sudah bawaan dari lahir mana bisa disembuhkan. Pak Yandri menentang pendapat Anda mengatakan apa? Kalau bisa disembuhkan itu bukan bawaan dari lahir. Oh jadi? Kalau bisa disembuhkan itu berarti socially constructed. Benar juga. Aku tidak akan bisa disembuhkan dari wanita cantik. Betul, Pak. Dan mungkin konsep agama saya kan agak berbeda dengan Pak Pendeta. Emang agama Bapak apa? Saya Muslim. Dalam Muslim itu lahir semua manusia itu dalam kondisi fitrah. Jadi dia tidak punya kecenderungan buruk dan baik. Yang menciptakan kecenderungan buruk dan baik itu manusia yang mendidiknya. Jadi lingkungannya. Orang yang lahir dari mulai kandungan sudah gay, apa yang harus dilakukan? Ya dia fitrah. Artinya? Gay sebagai fitrah. Itulah. Ya artinya apa itu? Artinya bagaimana kita mengarahkan supaya dia tidak melanggar hukum. Tapi bahwa dia suka sebagai laki-laki itu bukan perbuatan pidana. Ya kita ini Bang bisa suka sama apa aja, jangankan sesama pada manusia. Artinya kita sama dia binatang suka aja. kepada sesama laki-laki saya menyukai bisa kucing disalahkan. Saya menyukai kucing, salah nggak Bang? Yang salah kan kalau saya menyetujui kucing. Ya makanya kesimpulan Bapak kalau memang dia suka sebagai laki-laki karena bawaan dari kandungan itu nggak bisa disalahkan. Terima kasih. Pak Albert. Kalau kita suka aja nggak bisa disalahkan. Saya pikir kita yang berdebat di sini meskipun punya perbedaan pendapat, saya pikir kita semua orang yang humanis dan semua orang yang tadi kayak Bang Gilbert udah bilang, Pak Iksan udah bilang bahwa kita berusaha untuk memanusiakan siapapun, terlepas apakah dia punya kesimpulan Bapak. Nah, tapi pandangan-pandangan seperti itu, Pak, ujaran-ujaran untuk meluruskan kembali atau membuat mereka menjadi normal atau apapun itu, kadang-kadang itu yang diinterpretasikan secara negatif oleh banyak pihak. Jadi? Yang mana itu yang akhirnya jadi menurut Bapak orang yang lahir dari kandungan secara LGBT harus dikasih haknya? Harus diberikan perlindungan, harus diberikan hak. Terima kasih Pak Hairul Huda. Kalau pencabulan, provokasi jelas itu melanggar hukum. Tapi kalau memang dia lahir dari kandungan, dia sudah gay, apakah dia harus dipaksakan agar tidak gay secara hukum? Iya, yang dari segi hukum yang bisa dijangkau tentu tidak semua hal. Yang bisa dijangkau tentu tadi, kalau dia melakukannya di muka umum, dengan paksaan, dia mempromosikannya, katakanlah seperti itu. Itu yang bisa dijangkau oleh hukum. Tapi aturan berperilaku kan bukan hanya hukum. Ada agama, ada moral, ada etika. Saya kira persoalan ini tidak seluruhnya bisa diselesaikan dari segi hukum. Apalagi hukum pidana. Artinya orang yang lahir dari kandungan sebagai gay, dari segi apapun akan bisa disalahkan. Itu dari segi, selagi dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang,
itu sesuatu hal yang menjadi garapan dari bidang-bidang yang lain seperti agama, moral dan seterusnya. Tapi dari segi hukum pidana hanya bisa menjangkau sesuatu yang dilarang saja. Sejauh ini sudah berkembang sangat pesat. Tadi Pak Yandri sudah mengatakan bahwa perdebatannya juga sangat sengit. Melahirkan pasal itu udah bagus tuh Bang. Melahirkan pasal itu juga mudah. Tolong dijawab singkat. Orang tidak publikasikan, tapi mereka tinggal berdua di apartemen. Cowok sama cowok, melanggar hukum atau tidak? Dan mereka sama-sama gay. Tidak melanggar hukum dan karenanya juga akan sulit untuk dibuktikan, kan katakanlah seperti itu. Karena siapa yang kemudian menjadi korban dari peristiwa itu juga tidak ada, kan begitu. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Ya, sepertinya terjadi perdebatan keras. Bahkan dua tokoh Islam berdebat, satu dari alumni Tebu Ireng, satu dari Majelis Ulama Indonesia. Yang tetap konsekuen adalah dari Kristen, sedangkan dari MPR inilah orang yang berhasil membuat beda agama dilarang didaftarkan. Ini orangnya nih, oke? Ya, ini dua orang ini mendukung gay itu hak asasi manusia. Beliau mengatakan kalau berbuat provokasi, berbuat cabul baru bisa dihukum. Sampai hari ini belum ada kesimpulan deh. Oke? Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya di Metro TV karena hostnya paling hot. Metro TV. Dipersembahkan oleh cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.